Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, Penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita atau bercerita tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Yohanes dalam hal ini bukan Yohanes Rasul yang dikatakan murid yang paling dekat dengan Yesus, tetapi dia adalah Yohanes Pembaptis. Jadi dalam cerita tersebut ada poin penting yang hendak disampaikan oleh Yohanes dalam kisah itu. Ada beberapa orang diutus atau beberapa orang Yahudi diutus mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes Pembaptis untuk menanyakan dia siapa sebenarnya dia. Artinya nanti kalau mereka sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, mereka kemudian bisa menyampaikannya itu kepada orang-orang yang mengutus mereka. Pertanyaan mereka ketika mereka menjumpai Yohanes, "Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi yang akan datang?" Jadi 3 pertanyaan itu yang disampaikan oleh orang-orang itu. Pertanyaan pertama, apakah engkau Mesias? Tentu dilatar belakangi oleh keberadaan Yohanes yang nampak atau yang memiliki suatu karisma yang luar biasa, yang mungkin dikatakan melebihi dari orang-orang yang mereka kenal pada waktu itu, baik dari penampilannya, dari pengajarannya, dan sebagainya ya. Sehingga pertanyaan seperti itu keluar dari mulut mereka. Tetapi jawaban Yohanes atas pertanyaan itu, dia memberikan sebuah jawaban yang negatif sifatnya. Artinya dia menolak, "Aku bukan Mesias." Atau pertanyaan tersebut dijawab dengan, "Aku bukan Mesias." Pertanyaan kedua kemudian, "Apakah engkau Elia?" Dan ia juga menjawab, "Bukan."
Nanti kan kalau dia itu Elia, artinya kan seorang yang mempunyai suatu, ya, orang yang mereka kenal ya, atau orang-orang Yahudi yang sering membaca kitab suci mungkin tidak jarang mendengarkan kata Elia ini, sebab bagi mereka Elia juga itu ya salah satu tokoh yang setidaknya mempunyai pengaruh, atau yang mempunyai suatu kekuatan tertentu yang ilahi, yang setidaknya itu memberikan sebuah kebebasan kepada bangsa itu, atau memberikan semacam vejangan-vejangan atau petua-petua atau hal-hal lain yang setidaknya itu membentuk pola pikir dan tindakan dari orang-orang Yahudi pada waktu. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan bukan. Apakah engkau nabi yang akan datang? Nabi yang akan datang mungkin ini berkaitan dengan ada janji akan kedatangan seorang nabi yang lain. Atau mungkin ini sebuah perspektif mereka berkaitan dengan kedatangan seorang nabi. Tetapi mereka, Yohanes Pembaptis tidak memberikan jawaban ya atas semua pertanyaan itu, tapi dia menjawab bukan. Dia hanya menjawab, akulah suara orang-orang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, yang terakhir di situ ada juga orang-orang Farisi. Mereka bertanya, lalu mengapa engkau membaptis kalau engkau bukan Elia, bukan nabi yang akan datang, dan bukan Mesias? Sebab tokoh-tokoh ini ya bagi mereka mempunyai otoritas untuk membaptis. Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air. Tetapi tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang akan datang kemudian daripada kamu, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya di sini Yohanes membaptis orang-orang itu hanya sebagai sebuah pembaptisan dengan air yang dimaknai atau menyimbolkan tanda pertobatan seseorang untuk menyambut kedatangan Sang Mesias yang sekarang itu ada di tengah-tengah mereka. Nah, teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, yang menarik dari cerita ini ya, mungkin pesan yang penting untuk kita itulah berkaitan dengan kerendahan hati. Jadi Yohanes Pembaptis itu sangat rendah hati ya. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu dengan menyebutkan nama tokoh-tokoh tadi, itu adalah tokoh-tokoh besar atau orang-orang yang dikagumi oleh orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang yang memberikan pertanyaan itu. Tapi dari antara nama yang disebutkan itu, Yohanes Pembaptis tetap pada pendiriannya, saya bukan mereka. Dia hanya mengatakan, saya hanyalah orang yang bersuara di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dengan dia hanya seorang nabi yang mewartakan pertobatan, bukan Mesias, bukan Elia, dan juga bukan nabi yang akan datang. Dan di hadapan orang Farisi, karena hati Yohanes Pembaptis itu nampak. Dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang ada di tengah-tengah kamu akan lebih daripadaku. Nah, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi kan di sini Yohanes Pembaptis benar-benar di hadapan semua orang, di hadapan manusia, rendah hati sekaligus di hadapan Allah. Dia hanya mempersiapkan jalan bagi manusia untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat atau Sang Mesias itu. Dalam kehidupan kita, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, ya mungkin kita terjebak dalam sebuah pertanyaan yang menggoda ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tersanjung atau membuat kita membangga-banggakan diri, apalagi ketika kita dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh yang berpengaruh. Apakah engkau cucu dari presiden? Apakah engkau anak dari presiden? Atau apakah engkau seorang konglomerat? Atau dan sebagainya. Ya, tentu ya sebagai manusia mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya menggiurkan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita menjawabnya di balik fakta yang sesungguhnya, kita terjebak ke dalam sebuah hasrat diri
yang boleh dibilang orang bilang itu ya ingin seperti itu. Dan di sana tentu ada kebohongan. Sikap hidup dalam kehidupan sosial itu sangat penting sekali untuk menampilkan diri dalam kerendahan hati. Kerendahan hati memampukan kita bisa dihargai oleh orang lain, dan juga tentunya Allah akan memberkati hidup kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.